Jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? Membela Allah bukan berarti Allah itu lemah, berarti Allah itu butuh pembela, bukan. Membela Allah maksudnya adalah menjaga ajarannya supaya sampai kepada seluruh umat manusia, agar kembalinya kepada manusia itu sendiri. Apa itu? Keselamatan. Sama seperti para nabi. Ketika Musa datang, apakah Musa mengharapkan pertolongan, bantuan pengikutnya agar ajaran yang ia sampaikan ini dijaga dengan baik? Ya, Musa menginginkan agar kaumnya menjaga, melestarikan perintah Tuhannya. Nah, ini poin, menjaga apa? Membela Allah. Nah, ketika Nabi Isa atau Yesus datang, apakah Yesus butuh pembela? Apakah Yesus butuh pengikut? Ya, buat apa? Untuk melanggengkan aturan Tuhan yang datang kepadanya. Berarti butuh penolong. Yesus butuh penolong. Yesus butuh pembela. Yesus butuh pengikut. Yesus butuh murid agar ajarannya itu bisa tersampaikan kepada seluruh Bani Israel. Ini yang dimaksud menolong Allah. Artinya menolong ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi. Nah, sekarang kalau datang Nabi kepada seluruh umat manusia, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bani Israel tidak bergeming, apakah Allah rugi? Tidak. Apakah Nabi ini rugi? Tidak. Yang rugi siapa? Manusianya. Nah, ketika datang Yesus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bani Israel menolak. Apakah yang rugi Yesus? Tidak. Apakah yang rugi Allah? Bukan. Yang rugi siapa? Bani Israel. Jadi menolong agama Allah adalah menggiring manusia kepada ketaatan agar mereka masuk ke dalam jannah. Aku menyiapkan surgaku untuk sampai kepada surgaku, untuk sampai pada hidup yang kekal. Engkau harus setia menjalankan ketetapan-ketetapan perintahku. Nah, untuk sampai kepada ketetapan perintah Tuhan, kudu ada yang menolong ajaran Tuhan agar ajaran Tuhannya itu tidak diplesetin, agar ajaran Tuhan itu tidak diselipkan dengan ajaran-ajaran palsu. Itu yang dimaksud menolong agama Allah, menolong Allah. Ya. Perintah kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa kebenaran itu sudah datang dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran, koridor keselamatan sudah disampaikan oleh Allah. Barang siapa yang menyampaikan ini kepada orang lain, tentang kaidah kebenaran ini kepada orang lain, itu sama membela Allah. Bukan berarti membela Allah dalam arti kata seakan-akan Allah ini makhluk yang butuh pembelaan. Tidak. Di dalam Al-Quran diterangkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang kemudian yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan. Nah, mengajarkan kepada orang lain Al-Quran itu sama halnya menolong Allah agar hamba-hambanya kemudian taat kepada perintahnya. Kenapa? Kalau tidak taat, kaidahnya hambaku akan masuk ke dalam nerakaku. Allah nggak mau itu. Lalu kemudian kenapa Allah itu tidak sekali aja mengatakan seluruh manusia itu selamat? Oh, nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena manusia dibekali akal. Manusia memiliki hak prerogatif, dia memiliki kemudian hak yang mutlak pada dirinya untuk memilih. Makanya di Islam pun la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan. Di Islam pun faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan,
biarkan mereka beriman. Yang mau kufur, ingkar, silakan mereka mau ingkar. Tapi kata Allah, inna a'tadna lizzalimina nara. Nah, Allah tidak mau hambanya itu masuk ke dalam neraka, sehingga diberi pilihan. Nah, kalau pilihannya sudah ada, tapi dia tetap memilih jalan yang sesat, maka akan diupah dengan neraka. Nah, membela agama Allah, membela Allah adalah sama dengan menjaga, melestarikan firman Tuhan agar tidak dibatalkan oleh para penyesat.